Shalom saudara, kembali bersama dengan saya, Pendeta Ledison Sadi. Saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Firman Tuhan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa orang kusta yang datang memohon, meminta kesembuhan daripada Tuhan, memperoleh kesembuhan melalui jamahan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jamahan Tuhan bisa terjadi bagi setiap orang, di mana saja dan kapan saja. Jamahan Tuhan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Banyak orang-orang telah mengalami perubahan hidup oleh karena ia mengalami jamahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sebagai orang percaya, Tuhan itu nyata dan hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya jamahan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Tetapi ada juga banyak orang Kristen tidak mendapat jamahan Tuhan, padahal mereka sudah beribadah, menghadiri ibadah-ibadah di gereja, tapi mereka belum mengalami jamahan Tuhan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa penyebabnya dan bagaimana caranya supaya kita yang percaya kepadanya, kepada Tuhan, mengalami jamahan Tuhan? Banyak orang yang beribadah kepada Tuhan di gereja tidak mengalami lawatan jamahan Tuhan secara pribadi atas hidupnya, karena ia masih mencintai dunia, masih bersahabat dengan dunia, dan ia senantiasa dijamah oleh perkara-perkara dunia, sehingga ia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan setiap hari. Itulah sebabnya mereka tidak mengalami lawatan jamahan Tuhan, karena Tuhan sudah mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 4, siapa yang menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Inilah penyebabnya banyak orang tidak mengalami jamahan Tuhan, karena mereka masih menjadi sahabat dunia dan masih menjalani hidup dengan persahabatan akan perkara-perkara duniawi yang membuat mereka menjadi berdosa kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ada juga orang yang mengalami jamahan Tuhan bersifat sementara, tetapi ada juga yang mengalami jamahan Tuhan bersifat permanen dalam kehidupannya. Banyak orang Kristen yang ketika beribadah di dalam gereja, mereka mengalami akan sukacita, akan mengalami kekuatan, sorak-sorak yang sangat luar biasa. Dan mereka berpikir bahwa itu sudah yang disebut dengan jamahan Tuhan. Tetapi sukacita yang mereka alami, sorak-sorak yang mereka alami di dalam suatu gereja, ini kadang dipengaruhi oleh musik,
oleh irama-irama musik. Dan irama musik dapat mempengaruhi jiwa seseorang untuk membawa dia dalam suatu kehidupan yang sukacita atau dalam kehidupan yang sedih. Tergantung dari mana ia mengikuti arus irama musik itu. Nah, orang yang seperti ini ketika selesai ibadah, musik selesai, maka semuanya akan selesai sampai di situ. Saudara, ini hal yang terjadi paling banyak dalam kehidupan kekristenan ketika banyak orang beribadah. Ada juga orang yang mengalami suatu jamahan Tuhan, tapi itu bersifat sementara. Disebabkan karena banyak faktor. Ketika hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai Tuhan dengan pengurapan yang sangat luar biasa. Nah, pengurapan dari hamba Tuhan itu ditransferkan. Entah itu melalui khotbah, entah itu melalui pujian yang dipimpin sehingga orang masuk dalam hadirat. Nah, tetapi banyak orang yang mengalami adalah suatu hadirat yang bersifat transfer yang sementara. Kenapa? Karena mereka tidak meresponinya dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak ada suatu kehausan yang dalam di dalam hatinya untuk terus berada dalam hadirat Tuhan. Maka itu terjadi sementara. Nah, suatu jamahan Tuhan bisa terjadi bersifat permanen dalam kehidupan seseorang kalau orang itu betul-betul meresponi akan jamahan itu di dalam kehidupannya dan selalu membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari dalam dirinya. Apakah jamahan Tuhan bagi orang Kristen bersifat sementara atau permanen? Bisa terjadi sementara dan bisa terjadi permanen dalam kehidupan orang percaya itu, tergantung bagaimana ia meresponi jamahan Tuhan itu. Apakah jamahan Tuhan itu? Jamahan Tuhan adalah suatu tindakan Tuhan yang hadir di dalam roh untuk menyentuh atau memegang dengan tangan yang lembut, penuh kasih kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang sungguh-sungguh mencintai Allah, yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Jamahan Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya kalau kita sebagai orang percaya benar-benar mencari Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tujuan Tuhan menjamah orang percaya adalah supaya orang percaya mengalami sukacita di dalam jiwa, di dalam hatinya terus-menerus. Sehingga ia dapat terus memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hati, di dalam jiwanya dengan penuh sukacita. Dan orang yang mengalami lawatan Tuhan ini, jamahan Tuhan ini, akan mengalami kekuatan baru. Dia akan memperoleh kelegaan, mengalami suatu pelepasan dari ikatan-ikatan iblis dan ikatan kuasa dosa. Nah, jamahan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Ketika seseorang mengalami jamahan Tuhan, dia akan mengalami juga suatu kesembuhan, pemulihan, kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, inilah jamahan Tuhan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kadang jamahan Tuhan mendatangkan suatu kesadaran di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menyesal akan dosa kita. Kita menjadi menyesal akan suatu kesalahan dan pelanggaran kita. Nah, jamahan Tuhan juga bisa terjadi dalam diri seseorang, ya, sehingga orang itu memiliki suatu kerinduan yang kuat untuk berdoa, untuk membaca Alkitab di dalam kehidupan
hidupnya setiap hari. Nah, ini suatu kerinduan yang luar biasa akibat dari suatu jamahan Tuhan, sehingga dia dapat memuji dan memuliakan Allah. Saudara, bagaimana caranya supaya kita sebagai orang percaya mendapat jamahan Tuhan? Sudah jelas, kita harus memiliki kerinduan yang kuat kepada Tuhan. Biasanya orang-orang yang memiliki kerinduan yang kuat terhadap Tuhan akan mendapat jamahan Tuhan dengan sangat mudah. Karena orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan secara khusus dalam kehidupannya, ia senantiasa membereskan dirinya, ia senantiasa melihat dirinya, bagaimana dirinya di hadapan Allah, apakah sudah benar atau tidak. Dia senantiasa mengintrospeksi dirinya dalam kehidupan ini. Sehingga waktu dia masuk di dalam doa, dia merasakan hadirat Tuhan. Waktu dia berada dalam suatu pujian penyembahan, dia mengalami hadirat Tuhan. Dan juga hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh rindu mendengar firman Tuhan. Tetapi orang yang tidak rindu mendengarkan firman Tuhan, sekalipun dia datang ke gereja untuk beribadah, tetapi tidak memiliki kerinduan untuk mendengar firman Tuhan dan menganggap enteng remeh akan kebenaran firman Tuhan, sampai kapanpun orang ini tidak akan pernah merasakan atau mengalami jamahan Tuhan secara pribadi atas hidupnya. Dan untuk mengalami jamahan Tuhan, kita harus memiliki iman yang benar. Iman yang benar adalah suatu iman yang mentaati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang beriman kepada Tuhan namun tidak mentaati kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, ia tidak akan pernah mengalami lawatan Tuhan atau jamahan Tuhan, sebab ia menganggap remeh akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memohon kepada Tuhan ini hal yang perlu bagi kehidupan orang percaya juga ketika ingin mendapat lawatan Tuhan, mendapat jamahan Tuhan. Marilah kita senantiasa berhubungan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari, dalam kekudusannya, dalam kebenarannya, dalam kesalehannya, sehingga kita terus-menerus mengalami jamahan Tuhan yang menguatkan, yang menghibur, yang memberikan pembaharuan hidup. Jadi akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, jamahan Tuhan selalu ada dan selalu akan dialami oleh orang percaya ketika mereka sungguh-sungguh rindu dengan hati yang tulus dan yang suci untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, membaca firman, dan merenungkan firman, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Maka orang-orang yang seperti itulah yang akan mengalami jamahan Tuhan setiap hari. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, saudara diberkati oleh Tuhan dan dapat mengalami jamahan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Amin.